pagi anak-anak kelas 6, apa kabarnya? Nah, hari ini kita memulai pembelajaran baru ya. Meskipun kita sedang BTS di hari terakhir, kita akan memulai untuk pembelajaran yang baru. Nah, pembelajaran yang baru ini adalah mengenai materinya adalah atletik. Nah, seperti apa? Kita akan mulai membahasnya untuk sejarahnya dulu. Nah, dari sejarah atletik itu dimulai dari Olimpiade pertama dalam atletik yaitu pada 776 sebelum Masehi. Salah satu eventnya adalah perlombaan lari atau disebut state. Pada zaman Yunani kuno, olahraga atletik diadakan bertujuan untuk menunjukkan siapa yang tercepat, tertinggi, dan terkuat atau disebut Citius, Altius, dan Portius. Nah, itu menjadi moto dalam Olimpiade. Pada tahun 1896, Baron Pierre Lourhabin mengadakan Olimpiade modern pertama di Athena, Yunani. Olimpiade tersebut mempertandingkan berbagai cabang olahraga. Di antaranya adalah atletik, renang, senam, bersepeda, gulat, angkat besi, anggar, dan menembak. Nah, lalu ada juga yang terakhir adalah tenis, itu juga dimasukkan. Nah, pada tanggal 17 Juli 1912, organisasi atletik internasional itu dibentuk pada Olimpiade kelima, khususnya di negara Swedia. Organisasi tersebut dikenal dengan nama IAAF. Itu adalah sebuah organisasi yang mewadahi olahraga atletik di internasional. Nah, sekarang kita masuk untuk sejarahnya di Indonesia. Dari sejarah di Indonesia ini tercatat atletik tersebut masuk pada tahun 1930-an ketika masa Hindia Belanda, khususnya ketika saat penjajahan, atletik menjadi salah satu mata pelajaran olahraga di sekolah. Nah, olahraga ini sendiri didirikan di Indonesia pada zaman Belanda adalah Netherlands Indisch Athletic Unie atau disingkat NIAO. Nah, NIAO yang dalam bahasa Indonesia berarti Perserikatan Atletik Hindia Belanda. Ini pada tahun 1917. Lalu pada tahun tersebut organisasi NIAO itu mulai melaksanakan berbagai perlombaan atletik terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Solo, dan juga Semarang. Nah, lalu kita akan mengenal untuk organisasinya. Setelah kemerdekaan di tangan bangsa Indonesia, barulah kegiatan atletik ini ditingkatkan. Terbentuklah organisasi nasional yang disebut PASI. PASI ini adalah Perserikatan. Lalu terbentuklah PASI. PASI ini terdiri dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, itu kepanjangannya, merupakan salah satu induk organisasi yang didirikan pada tahun-tahun awal kemerdekaan, tepatnya pada 30 September 1930. Nah, pesta olahraga yaitu PON pertama pada tahun 1998 di Solo. Nah, untuk organisasi yang luar tadi, IAAF kepanjangannya adalah International Association of Athletic Federation. Nah, baik, kita akan mengenal untuk pengertian atletik. Nah, atletik sendiri adalah suatu kegiatan atau aktivitas jasmani dari berbagai gerakan dasar yang harmonis dan dinamis. Jadi harmonis itu adalah sebuah gerakan yang kesatuan, utuh. Jadi bentuknya utuh, sebuah gerakan yang harmonis. Lalu dinamis itu banyak pergerakannya.
dan meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Kata atletik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon, atau yang artinya adalah kontes. Atletik tersebut juga biasanya disebut dengan track and field, yaitu nomor lomba atletik dalam lintasan, lari, lempar, dan lompat. Atletik sendiri juga disebut sebagai mother of sport, yaitu ibu dari seluruh cabang olahraga, karena semua cabang olahraga itu mengandung unsur atletik, yaitu ada lari, lompat, dan lempar. Berikutnya kita akan membahas contoh-contoh untuk dasar atletik, yaitu ada nomor jalan, nomor lari, nomor lempar, dan nomor lompat. Nah, yang pertama kita akan mengenal jalan dulu. Ini biasanya dilombakan, disebutnya dengan walking race atau jalan cepat. Nah, jalan cepat ialah gerak berpindah maju dengan melangkahkan satu kaki dari satu tempat ke tempat lain tanpa terputus. Jadi satu kaki dengan tanah. Nah, jadi tidak ada melayangnya. Kalau lari itu ada melayangnya, kalau jalan cepat ini tidak. Kakinya tetap selalu menginjak tanah dengan intensitas atau dengan cepat. Nah, ini adalah nomor-nomor jalan cepat, terbagi menjadi dua. Ada nomor untuk yang putra, yaitu 10 kilo, 20 kilo, dan 50 km. Nah, untuk yang putri biasanya 5 km, 10 km, dan 20 km. Oke, lanjut. Ini adalah untuk yang teknik jalan cepat. Teknik ini pertama adalah teknik awalan atau start, lalu posisi badan tegak, lalu teknik melangkah kaki secara terus-menerus tanpa terputus dengan tanah, lalu teknik ayunan tangan, dan yang terakhir teknik akhiran atau finish. Lalu kita lanjut untuk yang lari. Lari sendiri pengertiannya adalah melangkahkan kaki secara cepat, lalu posisi tubuh melayang di atas permukaan tanah dalam beberapa detik. Jadi gerakannya ada melayangnya, beda dengan jalan tadi. Nah, sebelum melakukan perlombaan lari selalu diawali dengan aba-aba. Nah, di sini kita akan menggunakan untuk yang lari jarak pendek saja, yaitu adalah start jongkok. Ada 3, yaitu bersedia yang pertama, lalu siap yang kedua, dan terakhir mulai. Nah, ini adalah nomor-nomor untuk lari. Yang pertama adalah lari jarak pendek. Sini ada 100, 200 sampai 400 meter. Lalu lari jarak sedang itu ada 800, 1500, dan 3000 meter. Lalu jarak jauh yaitu 5000 meter dan 10.000 meter, atau biasanya sebutannya adalah lari maraton. Yang terakhir adalah lari estafet. Nah, kenapa disebut 4x100? Di sini 4 ini adalah 4 atlet untuk yang lari, lalu 100 adalah jaraknya. Jadi setiap pelari itu harus lari 100 meter, nanti memberikan sebuah estafet yaitu tongkat, lalu pelari berikutnya melanjutkan lari sampai lari yang terakhir. Jadi ada 4 lari kalau lari estafet ini ya. Nah, ada 4x100, 4x200, dan 4x400 meter. Berikutnya adalah untuk yang ini contoh lapangannya. Nah, lapangan di sini lapangan lari. Ya, kalau kalian ke sebuah stadion itu tengahnya ada lapangan sepak bola. Nah, itu di pinggirnya untuk lintasan lari. Nah, lebar lintasan biasanya antara 1,2 meter ya. Lalu tiang finishnya 1,37 meter dan seterusnya. Tapi ini hanya mengenalkan saja untuk lapangan yang digunakan dalam lari. Baik,
selanjutnya kita akan mengenal untuk yang melempar. Nah, melempar ini kita akan pelajarinya adalah lempar turbo. Kenapa? Karena lempar turbo ini adalah sebuah olahraga yang dipelajari di sekolah dasar. Biasanya juga disebut lemparan lembing, tapi dasarnya adalah lemparan turbo untuk yang SD. Lempar turbo sendiri atau lempar lembing adalah lempar yang terdiri dari dua kata, yaitu lempar dan lembing. Lempar yang berarti usaha membuang jauh-jauh, dan lembing adalah tongkat yang runcing yang dibuang jauh. Nah, ini adalah contoh gerakan melempar lembing atau lempar turbo. Nah, baik, selanjutnya adalah nomor-nomor dalam lempar. Yang pertama adalah lempar turbo atau lempar lembing. Berikutnya adalah lempar cakram. Lalu berikutnya adalah tolak peluru. Nah, ini yang C ya. Dan yang keempat atau yang D itu adalah lontar martil. Baik, selanjutnya kita mulai dengan cara melemparnya, yaitu memegang, membawa, dan melempar itu sendiri. Nah, memegang ini dari dua cara, yaitu cara Amerika dan cara Finlandia. Kalau cara Amerika seperti yang A, yang telunjuk agak terbuka. Untuk yang Finlandia yaitu tangannya rapat ya untuk telunjuknya. Yang berikutnya adalah untuk membawa turbonya. Ini ada 3. Yang pertama itu adalah turbo di atas bahu dengan mata turbo menghadap ke serong atas. Lalu yang kedua adalah turbo di belakang badan dengan mata turbo atau bagian yang lancip itu menghadap ke serong atas. Nah, serong depan atas ya. Lalu yang terakhir yang sering atau yang paling mudah adalah turbo di atas bahu menghadap serong ke bawah. Nah, baik, selanjutnya adalah melemparnya. Nah, ada 3 tahapan melempar, yaitu awalan, sambil berlari membawa turbo, lalu lemparan, yaitu melempar dengan poros bahu yang kuat ke depan atas untuk melepaskan lembing atau turbo. Lalu diakhiri gerakan dengan melangkahkan kaki ke depan untuk menyeimbangkan. Tujuannya agar tidak terjatuh dan tidak melebihi garis batas lemparan yang bisa didiskualifikasi. Nah, inilah contoh lapangan untuk lempar. Jadi mulai dari titik A ke titik C, itu mulai dari awalan, lalu teknik melempar, dan diakhiri dengan melangkahkan kaki untuk menyeimbangkan tubuh. Nah, ini jalur lintasannya sepanjang 3-40 meter. Lalu lebarnya biasanya 4 meter. Nah, sektor lemparannya biasanya sudutnya 30 derajat dari batas akhir lintasan. Kalau melebihi itu biasanya tidak dihitung, jadi harus di dalam area lemparan 30 derajat tersebut. Nah, ini adalah untuk teknik berikutnya, yaitu lompat. Nah, lompat adalah gerakan melangkahkan kaki atau mengangkat kaki untuk berpindah dengan menggunakan satu kaki. Jadi gerakannya menggunakan satu kaki ya. Nah, nomor yang dilombakan adalah yang pertama, nomor lompat jauh. Ini seperti gambarnya. Lalu nomor lompat tinggi, lalu ada lompat galah, dan ada lompat jangkit. Nah, ya, jadi lompat jangkit ini terdiri dari 3 tahapan lari, yaitu hop, step, dan jump. Tapi kita tidak akan mempelajari itu, hanya sekilas saja. Lalu menggunakan lompat galah yang menggunakan alat bantu seperti tiang yang sangat lentur dan kuat. Biasanya tingginya bisa 3 atau 2 kali tubuh dari pelari tersebut. Nah, berikutnya kita masuk untuk manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini adalah yang pertama, untuk memiliki postur atau badan yang bagus atau disebut atletis. Lalu merangsang pertumbuhan badan yang ideal. Lalu ada melatih keterampilan gerak. Lalu
mengurangi risiko penyakit, meningkatkan daya pikir kita, lalu ada menyehatkan jantung. Itu adalah beberapa manfaatnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap selalu jaga kebersihan dan selalu jaga kesehatan kita. Terima kasih. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes.